Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Widayati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengembangan kognitif teori Vygotsky. Namun sebelum masuk pembahasan, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Marsha Safara dengan NIM 23010684031. Yang kedua ada Aulia Farsya dengan NIM 23010684004. Yang ketiga ada Aziza Aulia dengan NIM 23010684032. Yang keempat ada Nur Sahriana dengan NIM 23010684200. Yang terakhir ada Rahma Rania dengan NIM 23010684226. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang biografi Vygotsky. Vygotsky memiliki nama lengkap yaitu Lev Semyonovich Vygotsky. Ia adalah seorang psikolog yang kebangsaan di Rusia. Vygotsky lahir di Taris, Rusia pada tanggal 5 November 1894. Pada usia 28 tahun, ia tertarik pada bidang psikolog, di mana sebelumnya lebih tertarik pada bidang sastra dan sosial. Vygotsky memulai menjadi guru sastra yang kemudian pihak sekolah juga memintanya untuk mengajar psikolog. Sebenarnya, ia juga belum atau tidak pernah sama sekali menempuh pendidikan formal pada bidang psikolog. Inilah yang menjadi alasan Vygotsky tertarik mendalami psikolog. Akhirnya, ia melanjutkan kuliah di bidang studi psikolog Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925, di mana ia bekerja khusus pada pemikiran tentang perkembangan kognitif, terutama pada hubungan antara bahasa dan pikiran. Pada tanggal 11 Juni 1934, ia telah menjadi ahli psikolog perkembangan di Soviet dan ia mendasar pada psikolog kultural history. Pada usia remaja, ia dikenal oleh temannya sebagai The Little Professor karena ia selalu mengarahkan percakapan kepada diskusi, perbantahan, dan perdebatan. Ia wafat pada tahun 1934 di usianya yang cukup muda ketika berusia 37 karena menderita penyakit TBC. Selanjutnya, perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Vygotsky percaya bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial. Teori Vygotsky menekankan peran aktif individu dalam perkembangan kognitif mereka, menyoroti interaksi antara kemampuan bawaan, interaksi sosial, dan perangkat budaya. Bayi dilahirkan dengan kemampuan dasar untuk perkembangan intelektual yang disebut fungsi mental dasar. Fungsi ini meliputi perhatian, sensasi, persepsi, dan memori. Tidak seperti fungsi dasar, seperti perhatian dasar atau memori. Fungsi yang lebih tinggi adalah 1. Kesadaran sadar, 2. Pengendalian sukarela, 3. Dimediasi, 4. Bersifat sosial. Pandangan Vygotsky menekankan bahwa keterampilan kognitif harus diinterpretasikan berdasarkan perkembangan, dijembatani oleh bahasa, serta berkaitan dengan hubungan sosial dan budaya. Zona perkembangan proksimal (ZPD) adalah istilah yang dipakai oleh Vygotsky untuk kisaran tugas yang sulit untuk dikuasai oleh anak secara mandiri, tapi dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa dan anak yang lebih terampil. Scaffolding dan dialog adalah konsep penting dalam teori Vygotsky. Ia juga meyakini bahwa bahasa memainkan peran penting dalam mengarahkan kognisi. Inilah gambaran perkembangan proksimal atau ZPD. Pembelajaran ZPD pada anak usia dini. 1. Hal yang tidak mampu dilakukan murid. Contohnya, anak kesulitan mengikat tali sepatu. 2. Hal yang mampu dilakukan murid bila diberi bantuan. Contohnya, dengan bantuan dan stimulasi dari orang dewasa, anak belajar mengikat tali sepatu. 3. Hal yang dapat dikerjakan murid. Contohnya, setelah diberi stimulasi dan latihan terus-menerus, anak dapat belajar mengikat tali sepatu secara mandiri. Selanjutnya, teori Vygotsky. Berinteraksi dengan lingkungan dan budaya. Bermain dan bernyanyi bersama. Burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa.
putar-putar, tangan diputar. Lungu-lungu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri. Menari sambil melestarikan budaya. Moyang berpesan untuk segala anak dan cucu. Jaga dusun tanah broyo, adat budaya. Berlindung di bawah tudung kebesaran. Jagalah adat budaya dusun kita ini. Semoga sulang setudung damai bersama. Selanjutnya, saling membantu membersihkan sampah yang berserakan. Gagal pasti ayah. Selanjutnya, kemampuan potensial. ZPD Scaffolding kemampuan potensial. Cara memegang pensil. Nah, coba Apip. Apip gambar apa? Gambar bu ayah. Nah, coba. Itu huruf apa itu? Merapikan tempat tidur. Ini saya pakai sepatu. Memakai sepatu. Tidak kumpul. Wah. Kesimpulannya, perkembangan bahasa anak sangat erat kaitannya dengan konteks sosial dan perkembangan kognitif anak. Kemampuan bahasa anak dapat berkembang baik dengan adanya peran lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Sebagai perancah, guru memberikan bantuan hanya pada saat anak kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas sulitnya, sehingga dengan bantuan yang diberikan anak dapat mencapai kemampuan tertingginya dan nantinya akan dapat melakukan sendiri tanpa bantuan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.